Halo sahabat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucri Sali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini perbincangan kita akan membahas mengenai fenomena berburu uang instan. Sesuai dengan bahasan kita pada malam hari ini, kami telah mengundang 3 narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung dengan bahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Fenomena perburuan harta karun digital melalui aplikasi Jagat yang dikenal dengan sebutan koin Jagat telah mencuri perhatian banyak publik. Bermula dari tren viral di media sosial, permainan ini mengajak pengguna untuk mencari dan mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi. Perburuan koin Jagat menjadi daya tarik lantaran koin yang ditemukan dapat ditukar dengan hadiah uang tunai hingga 100 juta rupiah. Namun keberadaannya menuai kontroversial akibat dampak yang ditimbulkan, mulai dianggap membahayakan hingga merusak beberapa fasilitas taman atau tempat publik akibat berburu koin. Fenomena koin Jagat ini pun menambah catatan baru dalam perubahan ekonomi masyarakat dalam menghasilkan uang secara instan yang sebelumnya juga sempat heboh dengan tren mengumpulkan gift di TikTok dengan beragam aksi yang dilakukan dan dianggap berbahaya. Lantas bagaimanakah tanggapan para ahli terkait dengan fenomena ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang Fenomena Berburu Uang Instan. Baik pemirsa, nanti kita akan menyambung berbincang kita terkait mengenai fenomena berburu uang instan. Anda jangan beralih kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Fenomena aplikasi berburu koin Jagat kini menjadi viral di media sosial. Tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak pun ikut berburu koin keberuntungan melalui aplikasi tersebut. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Putra Saldi. Sesuai dengan bahasan kita pada malam hari ini membahas mengenai fenomena hasilkan uang instan. Di studio sudah hadir narasumber kami yang akan berbicara mengenai hal tersebut. Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa narasumber kami. Yang pertama sudah hadir Ibu Masito Indriani selaku pakar hukum pidana Universitas Airlangga Surabaya. Apa kabar selamat malam Ibu? Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Iya, dan di samping beliau sudah hadir yaitu Bapak Henry Cahyono selaku pengamat ekonomi UNESA. Apa kabar Pak Henry? Baik. Iya, senang bisa berjumpa kembali. Nah, sesuai dengan bahasan kita yaitu fenomena hasilkan uang instan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bu Masito, tanggapan Anda secara pribadi. Ini pandangan ekonomi ya, dalam arti kata saat ini kita melihat bahwasanya gaya atau pola orang saat ini berbeda begitu untuk bisa mendapatkan uang secara instan. Tanggapan Anda secara personal bagaimana? Ya, tentu tidak terlepas dari apa yang setiap hari saya geluti ya. Saya di lingkungan orang-orang hukum begitu melihat ini sebenarnya fenomena ini bukan sebuah fenomena baru gitu. Jadi permainan serupa, terus kemudian cara orang-orang mencari uang instan itu sebenarnya sudah banyak kasus terkait dengan ini. Jadi justru titik pentingnya adalah sebenarnya bagaimana sih sejauh apa gitu aturan-aturan ini bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang memang ujung-ujungnya itu adalah model ya mencari uang secara instan. Nah, di situ apakah misalkan nanti tidak jauh kita akan bicara tentang legalitas dari permainan-permainan seperti itu. Oke, Bu Masito sebenarnya ini sah-sah saja begitu atau memang harus ada aturan yang tertentu yang mengatur terkait mengenai hal tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat aturannya ya, sebenarnya di Undang-Undang ITE dan beberapa aturan pelaksananya itu sudah mengatur secara jelas tentang transaksi elektronik. Baik. Nah, transaksi elektronik termasuk salah satunya adalah game-game tertentu gitu ya. Nah, apalagi sekarang banyak dikaitkan dengan game cara-cara mencari uang instan itu. Kasus TikTok, kemudian sekarang koin jagat itu sebenarnya kalau sekali lagi dilihat dari aturan ada pengaturan seperti itu dan at least dengan kita melihat aturan itu kita tahu tata cara penyelenggaraannya dan seterusnya. Baik, kita beralih ke Pak Henry. Pak Henry, kita kembali membahas mengenai pandangan ekonomi ya dari kacamata Anda secara pribadi bagaimana ini karena pola masyarakat atau culture budaya masyarakat saat ini menjadi berbeda begitu, sangat menggampangkan untuk mencari uang dengan cara instan dan juga banyak sekali platform yang sudah menyediakan mengenai hal tersebut ini. Ya jadi begini Mas Pucok, yang namanya manusia dalam ekonomi, kalau kita melihat pakai teori klasik Adam Smith, manusia itu kan asumsinya rasional. Namun pada perkembangannya dalam ilmu ekonomi, manusia itu kalau kita ambil teorinya dari Douglas North misalnya, manusia itu ada bounded rationality atau keterbatasan rasionalitas. Nah, di sini kelihatan sekali dan ini memang terbukti hipotesis ini bahwa manusia sebenarnya nggak rasional dalam berpikir, apalagi soal urusan ekonomi gitu kan ya. Jadi ketidakrasionalan manusia, pertama ketidakrasionalan manusia, yang kedua asimetrik informasi atau kelangkaan informasi ini akan selalu dimanfaatkan oleh pasar sebenarnya untuk mencari keuntungan. Apa yang kita lihat sekarang bagaimana mencari uang instan di berbagai platform, entah itu boleh disebut merek enggak ya, ada yang Toplok seperti itu, kemudian ada Jagat seperti itu. Ya, itu memang mengandalkan apa yang namanya manusia, pemikiran manusia yang tidak rasional ketika berhadapan dengan ekonomi dan keterbatasan informasi. Namun demikian, fenomena yang terjadi itu ketika kita berburu poin, yang terjadi sekarang berburu poin, itu sebenarnya kalau dikaitkan lagi, ini ada kaitannya dengan rendahnya literasi digital masyarakat sebenarnya. Nah, kalau kita melihat bahwasanya kita sebut saja ya koin jagat begitu lagi marak di dunia maya begitu bahwasanya pada saat siapa yang menemukan akan bisa ditukar dengan hadiah uang dan sebagainya. Kita bisa melihat di tayangan yang sudah ada di layar kaca begitu bahwasanya banyak orang begitu yang sibuk mencari. Nah, yang saya dengar atau boleh dikatakan yang saya baca atau saya telusuri atau saya ikuti selama ini yang menjadi permasalahan adalah bisa berusaha fasilitas umum. Tapi tanggapan Anda secara pribadi apakah bisa lebih luas daripada itu sendiri? Sebenarnya begini, kembali lagi ke pengetahuan masyarakat yang bermain media sosial kan sebenarnya poin jagar ini salah satu platform media sosial yang sebenarnya kalau kita amati, kalau kita ikuti dan pengetahuan kita terhadap literasi digital ini bagus, ini sangat bagus sebenarnya. Karena dia memberikan pengalaman yang berbeda dari sosial media yang sudah ada. Jadi kita disuruh berkumpul di satu tempat, kita berolahraga, kita berkumpul mengenal tempat, entah itu taman, entah itu museum dengan dipancing untuk mendapatkan poin. Dari apa yang saya pelajari terkait poin jagat, koin-koin jagat ini, jadi koin itu sebenarnya tidak sampai ditaruh di bawah paving, tidak merusak fasilitas umum. Ini menurut penuturan
yang punya ya, yang mengembangkan startup ini ya, bahkan dia naruhnya sebenarnya cuma ditempel saja, entah itu di bawah kursi, di bawah meja gitu aja. Tapi masyarakat improvisasi dari masyarakat, nah itu ya. Ini yang berbahaya. Lagi-lagi tidak rasional memang. Baik. Karena nyari mimpi saja. Mereka yang dapat uang banyak, gimana caranya? Semuanya dirusak. Baik, Bu Masito, kalau kita ketahui bahwasanya perkembangan zaman begitu luar biasa begitu, dan juga perubahan budaya, culture atau mungkin pandangan ekonomi dari masyarakat juga berbeda. Apalagi kita melihat negara kita negara berkembang begitu, sangat mudah sekali diiming-imingi dengan hal-hal semacam seperti ini begitu. Tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang sebenarnya hal-hal semacam ini menjadi suatu hal yang boleh dikatakan tidak bisa kita lepaskan dari perkembangan zaman yang sudah ada, tapi dengan tanda kutip harus memang dibenahi dengan adanya aturan-aturan yang jelas, atau seperti apa pandangan Anda? Ya, sebenarnya diskusi tentang hubungan antara hukum, antara perkembangan teknologi, seperti yang kita ketahui pasti orang itu selalu bilang hukum nanti akan selalu ketinggalan dengan teknologi. Nah, justru itu poin pentingnya. Sebenarnya sejauh mana hukum itu bisa mengatur gitu. Apakah kemudian muncul juga pertanyaan, apakah memang nanti hukum mampu mengatur perkembangan teknologi yang sangat pesat itu. Nah, itu justru tantangannya di situ. Kalau kita lihat juga di salah satu aplikasi begitu, banyak orang mencari uang dari gift-gift yang sudah ada, mempekerjakan pihak-pihak tertentu, contohnya seperti orang yang manula begitu, atau bahkan mungkin pekerjaannya juga nggak terlalu jelas, maksud kegiatan games yang tidak terlalu jelas, tapi anehnya, lucunya begitu, banyak orang yang menyiapkan waktunya begitu hanya untuk menonton dan juga memberikan gift secara personal begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi kita harus melihat sebenarnya sekali lagi ya dari pandangan hukum gitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu melanggar atau tidak gitu. Nah, ini yang harus kita pisahkan. Nah, kalaupun misalkan itu sudah masuk ranah hukum, berarti kan harus ada yang namanya pelanggaran. Nah, pelanggaran itu sendiri ini juga harus bisa kita pilah. Ini sebenarnya apa? Nah, kalau dari si penyelenggaranya, misalkan dari aplikatornya gitu. Nah, di situ nanti ada yang namanya rezim hukum administrasi. Bagaimana penyelenggara sistem elektronik itu menurut hukum Indonesia itu kan harus terdaftar. Nah, itu dulu. Nah, kemudian efek-efek selanjutnya, misalkan kalau sekali lagi saya sebut yang permainan sekarang ya, koin jagat itu. Nah, kalau misalkan sampai si pengguna itu aksesnya kan dia merusak fasilitas dan seterusnya. Nah, tentu ada aturan tersendiri untuk itu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa fenomena ini sekali lagi tidak hanya berbicara tentang aturan, tapi ekses dari aturan itu juga ada. Begitu. Baik, kalau kita ambil study case satu saja, begitu contoh kasus yang sudah ada selain koin jagat begitu, yang bisa Anda berikan contoh kepada kami atau pembelajaran bagi kami, kira-kira seperti apa ini pencarian uang secara instan tapi yang melanggar aturan yang sudah ada? Iya, sebenarnya ini beberapa kasus ya, saya tidak bisa menyebut satu karena kita harus melihatnya secara holistik begitu. Misalkan di beberapa tahun yang lalu kan kita heboh dengan permainan Pokemon ya, walaupun itu tidak mencari uang begitu ya. Nah, tapi at least menurut saya bisa dipersamakan lah itu. Jadi ada beberapa poin yang bisa diambil oleh konsumennya. Nah, dari situ sebenarnya ada beberapa potensi permasalahan, ya kan? Misalkan berkaca dari permainan itu kan berbasis yang namanya augmented reality. Nah, itu ada beberapa potensi permasalahan. Ada permasalahan, misalkan yang pertama terkait dengan kasus-kasus trespassing atau masuk lahan tanpa izin. Kita tahu dari kasus Pokemon, sekarang koin jagat, bagaimana orang-orang itu misalkan bisa sampai masuk ke wilayah tertentu. Nah, kalau wilayah itu wilayah privat, nah itu kan trespassing. Nah, itu pasti ada pelanggaran. Kalau itu ruang publik sampai merusak fasilitas, ada perusakan di situ. Itu permasalahan masih trespassing begitu. Belum lagi nanti terkait dengan keamanan data. Belum lagi nanti terkait dengan pemanfaatan data pribadi dengan menggunakan aplikasi itu. Jadi kalau misalkan itu baru 3 gitu. Jadi kalau misalkan kita cari terus itu sebenarnya ada banyak sekali potensi kasus terkait dengan permainan viral seperti itu. Iya. Tapi Pak Hendri, kalau kita lihat banyak sekali remaja begitu ya, banyak mengikuti koin jagat ini dibandingkan orang usia-usia tertentu, dan kebanyakan kalau saya lihat saat ini, bukan kebanyakan tapi banyak sekali begitu kaum muda begitu banyak lebih mengandalkan pekerjaan-pekerjaan dengan menggunakan sosial media mereka sebagai satu platform jembatan mereka untuk bisa mendapatkan uang tertentu dibandingkan bekerja secara real begitu ya. Nah, ini apakah menjadi dorongan bagi negara kita dalam arti kata budaya yang berbeda di tahun-tahun belakangan ini begitu, kalau melihat bahwasanya perkembangan teknologi sangat luar biasa dan memudahkan para penggunanya untuk bisa mencari uang dari hal tersebut? Jangan dijawab dulu, nanti kita akan sambung dulu berbincang kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini.
Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Baik pemirsa, menyambung perbincangan kita pada malam hari ini membahas mengenai fenomena hasilkan uang instan. Tadi sempat saya bertanya kepada Pak Henry terkait bagaimana saat ini pola anak muda saat ini lebih banyak menggunakan sosial media sebagai platform untuk bisa mendapatkan uang dengan cara mudah dibandingkan real bekerja. Salah satu poinnya adalah sama halnya seperti koin jagat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Begini Mas Pucok, yang namanya teknologi dalam perkembangan teori pertumbuhan ekonomi modern, memang teknologi ini menjadi salah satu variabel yang bisa terus mengangkat pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, terlihat apa yang terjadi sekarang, kita lihat dulu struktur masyarakat kita secara usia. Ini kan banyak Gen Z ya, yang banyak bermain. Dan dengan adanya gadget, smartphone, kapanpun, dimanapun, masyarakat itu bisa mengakses. Dan dengan munculnya teknologi ini secara ekonomi menjadi pilihan, opportunity bagi masyarakat. Apakah dia itu mau kaya dengan teknologi atau sebaliknya, boncos atau miskin akibat teknologi ini? Ini pilihan mereka. Kembali lagi, mereka ini apakah mereka ini rasional atau tidak rasional nanti keputusannya. Kalau dia mau memakai keputusan yang rasional, tentu ini akan menjadi uang bagi mereka, pendapatan baru, sumber pendapatan baru bagi mereka, gitu. Jadi otomatis ini suatu hal yang baru, kemajuan teknologi mengikuti zaman asal caranya harus benar begitu. Harus benar, betul sekali. Iya, tapi kalau kita berbicara masalah bahwasanya ini sangat cepat sekali dari pada saat kita break kita berbincang tadi yang yang download untuk aplikasinya cukup banyak sekali, sekitar kurang lebih 30 juta orang ya. Nah, ini sangat cepat sekali begitu. Apakah karena memang orang itu sangat mudah untuk bukan dimanipulatif, bahasanya lebih mudah untuk dipersuasif begitu, untuk bisa mendapatkan uang di cara instan gitu. Jadi koin jagat ini untuk di negara luar Indonesia, pertama kan pencarian koin jagat ini kan munculnya di Vietnam dan tidak merusak. Di Thailand pun banyak yang menginstal juga tidak merusak. Bahkan lebih menarik karena koin jagat ini kan awalnya memang dibuat untuk media sosial yang memberikan challenge ataupun experience yang berbeda dari media sosial lain. Seperti itu. Cuma lagi-lagi ini beda ya memang ya. Ya seperti itulah. Ini kan tergantung lagi. Atau jangan-jangan lebih smart gadgetnya, handphonenya daripada si user pengguna. Itu yang awalnya sosialisasi pengenalan suatu tempat tertentu dan sebagainya dengan seperti hadiah tadi bisa ditukarkan dan sebagainya. Dan ada challenge untuk mendapatkan uang itu harus ada step-step yang harus dilalui. Ini karena kurang sosialisasi atau bagaimana? Karena SDM-nya sendiri begitu atau bagaimana sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lebih detail membaca sosial medianya, aturannya, itu clear kok. Masalahnya kan kita kebiasaan ya, install sesuatu, agree, setuju, skip gitu. Akhirnya inilah yang terjadi. Budaya membaca literasinya nggak ada ya? Budaya membacanya yang mohon maaf, parah gitu ya. Seperti itu. Baik, Bu Masito, kalau Anda pribadi saya minta untuk bisa memberikan pembenahan. Kita berandai-andai sedikit pembenahan, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam proses pembenahan jika hal semacam seperti ini ke depannya begitu. Karena ini kan sepertinya, sempat tadi kita break ya, ini menjadi pola terus-menerus menjadi tren atau budaya tertentu begitu di masa-masa waktu tertentu juga begitu. Kira-kira pembenahan hukum seperti apakah yang perlu ditegakkan dalam hal ini? Ya, sebenarnya aturan itu kan hadir intinya untuk hal-hal yang sifatnya preventif gitu ya. Sebisa mungkin semuanya diatur untuk kedepannya tidak melanggar gitu. Nah, saya melihat di sini bahwa
kalau dari sisi kita bicara normatif aturan begitu ya, sebenarnya pemerintah ini kan niatnya baik begitu ya. Jadi berusaha untuk mendorong yang namanya ekosistem digital. Nah, tapi jangan berhenti di situ itu. Kalaupun memang ada tujuan yang seperti itu, ini harus dilengkapi dengan aturan-aturan yang precise begitu ya. Nah, tapi tentu sekali lagi ini akan menjadi tantangan gitu. Seprecise apapun itu aturan, yang namanya perkembangan teknologi itu pasti nanti akan lebih cepat begitu ya. Nah, sekali lagi itu yang tadi saya tekankan bahwa sebenarnya bagaimana merespon ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa aturan yang ada itu juga harus mampu menjawab terkait dengan kalau misalkan sudah ada pelanggaran, mampu tidak kita aparat ini menegakkan aturan itu. Baik. Jadi kuncinya ada dua itu. Saya potong terlebih dahulu. Ini bagaimana dengan pemerintah kita? Apakah sebenarnya sudah mengikuti apa yang sudah Anda anjurkan tadi begitu, atau memang perlu adanya kewaspadaan di awal begitu? Atau tunggu kejadian dulu baru ada aturan keluar? Nah, seringkali begitu ya, seringkali fenomenanya terjadi. Nah, kita itu seakan-akan gegap begitu ya untuk merespon. Nah, tapi misalkan kembali lagi kalau kita menelaah dari substansi aturan, memang kalau saya lihat ada beberapa aturan yang sebenarnya ini kalau menurut saya goyang begitu ya. Ada beberapa hal yang memang perlu dibenahi, terutama misalkan kalau saya kasih catatan itu misalkan di isu keamanan, terus kemudian di isu perlindungan konsumen, itu beberapa hal ini masih belum mencakup ke sana gitu. Apalagi tadi disampaikan oleh Mas Henry bahwa yang namanya literasi digital itu juga di beberapa level masyarakat itu kurang. Nah, bayangan saya aturan dibenahi, kalau ada pelanggaran penegakan dibenahi, plus ditambah dengan literasi digital itu, saya rasa apa yang diciptakan pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, kondusif, nyaman, itu saya rasa juga akan tercipta. Tapi sekali lagi itu tidak akan menjamin. Bagaimanapun juga kita tetap harus aware begitu ya. Yang namanya perubahan ini juga harus kita respon dengan cepat dengan aturan yang mumpuni untuk itu. Nah, butuh waktu berapa lama kira-kira kita siap terkait dengan hal tersebut? Kalau dihitung dengan waktu ini agak sulit juga begitu ya mengaturnya. Let's say existing condition begitu ya. Kita lihat hari ini ada beberapa perangkat ya, ada beberapa perangkat aturan yang sebenarnya tujuannya itu untuk melindungi konsumen. Karena kalau kita melihat secara umum ya, yang namanya aturan dibuat itu ujung-ujungnya apa? Untuk melindungi kita, masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya adalah konteks pengaturan itu sudah pas belum? Sudah menjawab isu hari ini belum? Karena misalkan saya kaitkan dengan kasus yang sekarang gitu ya, di Amerika Serikat lagi rame-ramenya sebuah aplikasi kena ban begitu ya, diblokir gitu. Nah, bagaimana dengan nanti misalkan Indonesia dibilang nanti kita nggak pro ini itu dan seterusnya. Nah, tapi aturan kita juga cukup mumpuni tidak gitu. Nah, jadi sekali lagi memang di level pemerintah itu ya tentu ada beberapa hal ya yang harus diseimbangkan gitu. Tapi kalau misalkan kembali lagi di sisi aturan, memang ada beberapa yang harus dibenahi gitu dari sisi terutama konteks bagaimana kita melindungi user, melindungi konsumen gitu. Baik, Pak Henry, kalau tadi kita compare sedikit ya Pak terkait mengenai dengan negara yang lainnya, sama-sama di compare dengan negara berkembang, penggunaan koin jagat ini kan sudah ada di negara sebelumnya begitu Pak ya, dan semuanya berjalan dengan cukup tertib dan sesuai dengan aturan sudah ada. Nah, ini apa yang membuat menjadi berbeda ini Pak? Ya, menjadi berbeda karena sebenarnya ini kan sama dengan kejadian-kejadian aplikasi lain yang terjadi gitu ya. Pertama, memang ada dari kalangan usia remaja ini yang masuk Gen Z ya, pastinya ya. Memang ada fenomena yang namanya FOMO tadi itu. Jadi setiap apa yang dia lakukan itu harus bisa terekspos oleh media sosial lain. Baik. Itu untuk membuktikan eksistensi dirinya. Dan secara ekonomi bagi mereka yang mempunyai akun TikTok, misalnya ya, dia bisa live dalam mencari koin jagat itu. Dia juga bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Nah, bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan pendapatan baru, hal-hal yang berbau FOMO seperti ini itu adalah sumber pendapatan baru bagi mereka. Tanpa memikirkan dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ini sebenarnya apa? Misalnya perusakan fasilitas umum dan sebagainya seperti itu. Nah, baik, jadi bisa diambil kesimpulannya kembali kepada SDM-nya masing-masing ini ya. Karena tadi Anda mengatakan bahwa di negara lain bisa berjalan dengan cukup baik tanpa adanya perusakan fasilitas umum. Di negara kita improvisasinya luar biasa ya. Di luar out of the box ya. Out of the box ya. Baik, kita akan sambung lagi, kita masih bisa ke beberapa segmen. Pemirsa, ada jam beralih kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.
menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Banyak informasi kita sajikan di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. Kementerian Kesehatan ikut terlibat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu persatu bus angkutan Nataru mulai berdatangan ke dalam terminal bus. Lontong kikil konger ini memiliki rasa yang khas, sehingga selain lezat juga dikenal empuk dan mudah untuk dikunyah. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Saksikan Otomadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Otomadness. Jadi dengan anti karat, mobil itu pasti terlindungi. Juga yang kami tampilkan ada Honda City Hatchback di samping saya ini. Saksikan terus Otomadness, saksikan Otomadness hanya di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, Otomadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Banyak informasi kita sajikan di Jawa Pos Update. Semua ada di sini. Kementerian Kesehatan ikut terlibat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Satu persatu bus angkutan Nataru mulai berdatangan ke dalam terminal bus. Lontong kikil konger ini memiliki rasa yang khas, sehingga selain lezat juga dikenal empuk dan mudah untuk dikunyah. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program Bincang-Bincang, masih bersama saya Pucau Salim dengan bahasan fenomena hasilkan uang instan. Saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir satu kembali begitu narasumber kami akan berbicara terkait mengenai bahasan ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir Ibu Nadia selaku psikolog dari Universitas Surabaya. Betul ya Bu Nadia? Apa kabar Bu Nadia? Iya. Ya, baik. Ya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Dan kalau kita membahas, sebelum saya kembali bertanya kepada Pak Henry dan juga Bu Masito, saya ingin bertanya kepada Anda, tanggapan Anda secara pribadi bagaimana terkait mengenai psikologis pribadi atau boleh dikatakan orang-orang yang mengikuti cara atau pola, yaitu mencari uang dengan cara instan yang seperti yang diinformasikan tadi di awal? Ya, mungkin kurang lebihnya dari sisi psikologi sama ya, karena kita lihat usianya kan usia-usia Gen Z. Baik. Ya. Di mana usia itu secara tahap perkembangan psikologinya memang fase di mana orang tuh maunya aktualisasi diri, mencari sesuatu informasi yang baru untuk supaya nggak FOMO, supaya nggak ketinggalan mencoba. Nah, apalagi fenomena ini tuh dibarengi dengan adanya cuan nih, gitu kan. Nah, gimana caranya supaya tetap supaya dapat cuan dan bisa eksis gitu. Nah, media sosial atau digital saat ini itu memfasilitasi itu. Sesederhana cara mudah untuk mendapatkan cuan. Dia mau melakukan apa aja, apalagi didukung dengan media sosial yang ya boleh disebut salah satunya mungkin di TikTok atau live dan segala macamnya seperti itu. Baik, Anda bisa jelaskan sedikit Bu Nadia, ini mengenai pergeseran begitu. Kalau saya melihat pengamatan saya pribadi, saat ini saya melihat Gen Z ini lebih senang mereka ini bekerja dengan menggunakan platform sosial media mereka dibandingkan bekerja bergabung dengan suatu institusi maupun suatu lembaga khusus begitu. Atau bahkan mereka lebih senang menganggur begitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda secara pribadi? Ini saya masih mencari solusinya, bagaimana mengatasi Gen Z dengan kasus semacam seperti ini? Sebenarnya bukan solusi, emang karakternya udah bergeser gitu kan. Jadi kalau mereka gabung di suatu perusahaan atau bekerja bersama orang gitu ya, pagi dia rasa oh nyaman nih di sini, setengah hari kok mulai ketekanan ya, mulai sore dia bisa resign.
Sesimpel itu. Dan nggak peduli dengan aturannya. Apalagi kalau masa probation dengan alih-alih. Loh kan kalau probation boleh resign kapan aja. Nggak ada undang-undangnya gitu. Nah itu yang membuat akhirnya mereka berpikir bahwa kan ada cara lain. Cara lainnya lebih mudah. Dan memang betul. Jadi Gen Z ini yang ada yang umur 20 tahun udah bisa menghasilkan 1M omset pertamanya, ada yang berapa ratus gitu. Karena memang bener, dan itu ada. Itu kenapa akhirnya walaupun inspirasi itu hanya segelintir orang gitu ya. Tapi akhirnya menjadi inspirasi buat Gen Z yang lain untuk ya ngapain harus kerja sama orang. Kerja sendiri. Kenapa harus office hour begitu ya? Kalau hanya 2 jam bisa menghasilkan banyak rupiah begitu. Betul. Iya, baik. Pantesan kantor saya sepi begitu ya. Makanya saya tanya solusinya bagaimana mengatasi Gen Z semacam seperti ini, karena lebih senang sepertinya kalau kita lihat tayangan tadi lebih banyak begitu Gen Z begitu yang mencari koin jagat ini dibandingkan yang tua-tua seusia saya ini lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, di ruangan begitu ya. Nah ini menjadi pola yang berbeda begitu. Lantas apakah ini akan berkelanjutan cukup lama begitu atau kita menunggu di Gen selanjutnya akan menjadi berbeda atau bagaimana tanggapan Anda Bu Nadia? Sebenarnya kalau saya lihat sih, saya amati ya, Gen Z akan ada di fase kita pada saatnya nanti. Kenapa? Karena mungkin di fase kita ini akan merasa bahwa ini nggak main-main nih, kebutuhan udah pasti, jadi nggak mungkin sekedar mencari-cari dan nanti dapatnya sekian nggak jelas. Mungkin lebih baik yang office hour yang udah jelas hasilnya berapa, atau mungkin melakukan sesuatu yang lebih pasti. Akan ada di saat itu, tapi ya mungkin akan nanti ada saatnya begitu. Nah sekarang memang fasenya karena usia, terus juga semangat ya, bukan semangat ya, maksudnya secara emosional tuh kan ada trigger ya ketika mencoba hal baru itu. Waduh, siapa tahu aku untungnya di sini nih, siapa tahu ini rezeki nih, siapa tahu ini. Itu di usia-usia Gen Z itu emang fase emosionalnya ke situ. Baik. Dibanding yang seusia-usia kita nih, lebih mungkin mencari yang safe gitu, yang lebih ya udah deh, udah selesai nih fasenya gitu. Dulu zaman kita seusia Gen Z nggak ada fenomena ini. Kalau mungkin ada, mungkin ya mudah-mudahan kita bisa jadi seperti itu. Baik. Kalau seusia kita pikir aja menjadi pegawai bank, dosen begitu. Kok sekarang content creator begitu ya. Baik, saya beralih ke Bu Masida. Bu Masida, bagaimana mengenai responsibility atau pertanggungjawaban bagi penyedia aplikasi yang sudah ada jika ternyata ada penyimpangan dalam proses pelaksanaan aplikasi yang dilakukan itu? Ya, kalau kita melihat aturannya sekilas begitu ya, kita bisa lihat sebenarnya ada 2 rezim ya yang bisa kita cari itu. Yang pertama administrasi. Nah, dalam hal perizinan tentunya PSE ya, koin jagat itu misalkan, ketika dia beroperasi di Indonesia itu kan seharusnya ada izinnya gitu. Nah, dan undang-undang ITE mengatur itu gitu. Nah, kalau sampai itu tidak ada izin, nah artinya kan ilegal gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari konteks itu, nah pemerintah kita sebenarnya kan bisa misalkan langsung melarang begitu dan seterusnya. Nah, tapi dalam kasus ini sebenarnya sekali lagi kita harus melihat apakah aplikator koin jagat itu sudah berizin atau belum gitu. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan kita lihat dari sisi konsumen begitu ya. Tentu ketika kita tadi disampaikan oleh Pak Hendri bahwa sebagai seorang konsumen sebenarnya kita kan harus aware begitu ya. Kita harus aware begitu. Nah, kita hak-haknya ini apa? Nah, itu kan biasanya dituliskan dalam sebuah dokumen hukum sistem informasi gitu. Tapi ya ada kecenderungan, ada penelitian memang untuk itu, kita sebagai konsumen itu tidak pernah membaca sedetail itu. Nah, padahal konteksnya kita ngomong hukum begitu ya, itu adalah hak-hak kita nanti. Nah, kita tidak tahu misalkan konteks keamanan data kita, data kita mau diapakan, tapi begitu data kita bocor kita komplain begitu. Nah, sebenarnya aplikasi itu ketika dia bekerja, mekanisme kerjanya dia kan pasti memproses ini itu dan seterusnya. Nah, itu dari sisi pemrosesan data pribadi. Belum lagi yang lain begitu. Apalagi kemarin banyak sekali informasi beredar GPS dari aplikasi itu kan menuntut untuk on terus. Nah, konteks privasi sudah tidak ada gitu. Jadi sewaktu-waktu ya kalau saya melihat aplikator itu semakin banyak mengumpulkan informasi pribadi kita, semakin tergambar kita ini seperti apa begitu. Ada istilahnya targeted advertising begitu. Nanti kelihatan profil ini sukanya apa dan moro-moro gitu ya bahasa Jawanya. Tiba-tiba kita disuguhi ada pop up iklan lah apalah. Nah, itu hasil algoritma. Nah, ini yang sekali lagi tidak banyak disadari oleh pengguna kita. Nah, dari sisi aplikator, bagaimana misalkan informasi pribadi kita, data kita diapakan dan seterusnya itu kan harus diinformasikan secara jelas. Nah, di situ prinsip akuntabilitas itu harus benar-benar dipatuhi oleh si aplikator itu. Data kita diapakan, diambil mulai dari cara pengambilan, pemanfaatannya dan seterusnya itu harus jelas, dan itu lazimnya dilampirkan di dalam dokumen hukum sistem informasi itu. Permasalahannya Bu Masito kebanyakan begitu aturan-aturan sudah ada menggunakan bahasa Inggris, sedangkan sumber daya manusia kita
kadang-kadang masih kurang tanggap terkait dengan bahasa Inggris. Bagaimana Mas? Nah, itu permasalahannya. Kalau aplikator itu memang sudah berizin, ya kan, beroperasi di Indonesia. Kalau menggunakan bahasa Inggris saja itu sudah menyalahi aturan, harus at least bilingual gitu. Nah, ini sekali lagi kita bisa melihat mana kewajiban aplikator, mana hak kita. Kita wajib membaca, ya kan. Ada sisi kewajiban dari konsumen juga ya, dari user juga. Nah, dari aplikatornya, ya kan, dia berkewajiban juga untuk memberikan informasi yang yang menyeluruh gitu. Yeah. Terutama bagaimana ya cara kerja aplikasinya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa sebenarnya di aplikasi itu cara bermainnya itu kan konon katanya, kalau saya tidak pernah menginstal HP itu, saya hanya riset saja cara bermainnya. Nah, itu memang sebenarnya tidak sampai ada potensi mengganggu ini tuh, jadi ada rambunya begitu. Nah, tapi faktanya berbeda. Nah, jangan-jangan memang ini kan kalau kita lihat begitu ya, ini masyarakatnya, aplikatornya atau seperti apa. Nah, kita harus lihat hati-hati gitu. Sekali lagi kalau misalkan kita berasumsi kalau itu aplikasinya hanya menggunakan bahasa Inggris begitu petunjuknya. Nah, ini bisa dipastikan ada ketidakkomplainan terhadap aturan di Indonesia. Gitu. Ada penyesuaian begitu ya. Nah, bagaimana dalam hal ini? Perlukah ada sosialisasi semacam ini Bu yang perlu dilakukan kepada publik masyarakat sebelum mereka menginstal suatu bentuk aplikasi? Karena kadang-kadang orang-orang ini sumbu pendek ya. Dalam arti kata begini, langsung aja ujungnya apa? Oh, duit langsung. Nggak terlalu banyak di scroll, agree selesai dan begitu. Sama sebenarnya saya juga begitu ya. Tapi bagaimana caranya itu bisa mensosialisasikan? Saya juga melek juga setelah Bu Masito mengatakan demikian, saya juga jadi melek. Oh, benar juga ya. Jadi mereka banyak mengumpulkan atau kolek data banyak ya dari kita secara pribadi, dan itu sangat berbahaya sekali bagi kita. Nah, ini bagaimana Bu? Apakah ada tindakan sosialisasi yang perlu dilakukan dari pemerintah sebenarnya untuk bisa mengantisipasi hal tersebut? Ya, saya rasa pemerintah melalui berbagai cara ya melakukan sosialisasi itu sudah banyak gitu. Nah, atau ada pembatasan mungkin untuk aplikasinya? Kalau pembatasan, nah jelas aturan itu kan juga untuk membatasi ya. Saya rasa clear di Undang-Undang ITE dan beberapa aturan yang lain, misalkan di Undang-Undang PDB juga, di situ sudah dijelaskan bagaimana misalkan kewajiban-kewajiban si aplikator itu. Ya, saya rasa dari situ clear. Nah, dari sisi konsumennya, sekali lagi ini memang akan menjadi tantangan begitu. Sebenarnya sekali lagi di beberapa hal itu yang namanya edukasi, yang namanya literasi itu sudah banyak dilakukan. Tapi sekali lagi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita menyadarkan masyarakat kita. Ya mungkin salah satunya lewat diskusi seperti ini di kampus-kampus. Nah, penting sekali untuk yang namanya mengetahui mekanisme kerja dari aplikasi ini, aplikasi itu dan seterusnya. Nah, dari situ karena apa? Konteks digital hari ini, aplikasi itu tidak akan bisa bekerja tanpa memanfaatkan informasi pribadi para penggunanya. Nah, itulah sebenarnya dari situ yang namanya resiko konsumen, resiko pengguna itu ada di situ. Baik. Dan dengan melihat dokumen hukum yang sudah disediakan aplikator, sejauh mana sebenarnya kita ini terlindungi. Gitu. Baik, itu aja ya. Jadi kadang-kadang kita kasih kontrak kerja ke Gen Z, kadang-kadang dibaca nggak terlalu begitu ya, tiba-tiba ada tangan, saya ingin ada masalah, mereka komplain gitu. Padahal sudah dijelaskan semua di kontrak yang sudah ada. Nah, ini saya ingin bertanya kembali sebelum kita break ini Pak ya, sebagai pancingan trigger saja untuk Pak Henry. Pak Henry, kalau kita tadi menyambung apa kata dari Bu Nadia, ini menarik sekali begitu, polanya, culture-nya udah menjadi berbeda begitu, Gen sekarang ini ya, Gen Z sekarang ini begitu. Lantas bagaimana Pak untuk bagaimana penerimaan secara langsung? Kalau kita ketahui bahwasanya banyak Gen Z saat ini lebih senang bekerja dengan cara yang lebih bebas semacam ini, free time begitu ya. Tidak terlalu terikat dengan perusahaan, dengan aturan dan juga waktu, cepat mendapatkan uang, tidak perlu ngepet dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan saya bagaimana dengan tempat-tempat profesional yang membutuhkan pegawai atau dikatakan sumber daya manusia sudah ada. Bagaimanakah strategi khusus untuk bisa merekrut mereka secara personal? Tapi kalau masalah solusi tadi saya akan bidik kembali ke Bu Nadia, Bu Nadia psikolog ya. Saya harus menemukan jawabannya malam ini Bu. Ini formula yang tepat bagaimana untuk mengatasi Gen Z. Tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, ada jangan berlari kemana-mana. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung. Ya, baik pemirsa, menyambung lagi dengan bahasan kita yaitu fenomena hasilkan uang instan. Kalau berkaitan dengan Gen Z, saya sangat bersemangat sekali. Saya ingin tanya tanggapan dari Pak Henry. Bagaimana Pak Henry menanggapi hal ini begitu? Anak muda lebih senang bekerja dengan cara yang bebas seperti Bu Nadia katakan tadi, tidak mau terikat, tidak mau tekanan dan sebagainya. Selama menghasilkan cuan, semuanya sangat luar biasa. Mereka mau melakukannya begitu. Ya, jadi ada beberapa penelitian ekonomi sebenarnya fenomena seperti ini. Karena Gen Z ini selalu, tadi ada kata cuan misalnya. Mereka itu orientasinya selalu uang. Tapi dalam ekonomi ketika orientasinya itu adalah keuntungan dan uang, ini rasional sebenarnya. Namun dalam hal ini patut kita perhatikan, dalam ilmu ekonomi itu gini. Ada yang namanya kurva diminishing return. Jadi pertumbuhan terus ini akan terus turun kalau dibiarkan. Supaya kurva ini tidak turun, supaya bisa terus naik, bisa dengan teknologi dan sumber daya manusia. Yeah. Perkembangan Gen Z yang ada sekarang, seringlah Gen Z itu banyak orang yang mengatakan, ada juga yang mengatakan, wah ini generasi stroberi. Tapi kita itu lupa gini, stroberi ini kan buah. Yeah. Pohonnya siapa? Berarti kan generasi sebelumnya. Ya. Artinya apa? Apa yang terjadi sekarang pada Gen Z itu tidak bisa dibebankan secara langsung keseluruhan kepada Gen Z. Karena Gen Z pada masa sekarang bukan generasi yang membentuk sebuah sistem, sebuah kondisi yang begitu besar gitu, tidak. Tapi ada generasi sebelumnya yang membentuk itu. Nah, dalam ekonomi munculnya Gen Z yang bisa mencari uang di platform digital ini sangat bagus. Karena apa? Memunculkan jiwa entrepreneur. Baik. Entrepreneurnya Gen Z ini luar biasa. Di umur sebelum 30, umur 20, 25 sudah mendapatkan uang yang banyak. Ya, betul. Tapi kembali lagi secara statistik, probabilitas Gen Z 1:1000 misalnya, yang bisa mendapatkan uang, anggaplah 100 juta dalam usia 20 tahun, ini berapa persen? Jangan-jangan dari hanya mungkin 10:100, 10%-nya aja misalnya. Sisanya bagaimana? Ya sisanya hanya ikut-ikutan saja, follower mereka ini. Ini sisanya tuh ya. Ya seperti itu, mereka itu follower. Akhirnya terjadi apa yang disampaikan tadi. Mereka, mohon maaf ya, mereka mempunyai gengsi yang tinggi di tempat kerja, di office hour seperti itu, punya masalah sedikit, mereka resign dan sebagainya, tapi tidak punya skill seperti 10% orang yang bisa survive ini. Ini menjadi masalah nantinya. Kalau ini berlaku secara komunal, secara besar, ini akan menjadi masalah besar sebenarnya nanti. Baik. Seperti itu. Baik, Bu Nadia menambahkan, silakan. Saya jadi setuju sekali ya. Jadi memang mereka yang ikut-ikutan itu nggak melihat bahwa 10% yang tadi dibilang itu, suksesnya itu juga ada effortnya, ada perjuangannya. Sama kalau kita ngantor misalnya office hour. Kita hanya lihat hasilnya saja. Iya, ada endurance-nya. Berapa kali mereka, berapa jam mereka live, berapa jam mereka ngonten. Berapa trial and error-nya sampai akhirnya mereka dapat cuan segitu. Nah yang mereka yang 90%-nya ini kan tinggal ngikutin aja nih. Oh ternyata lagi trending, coba ini dulu aja. Ini apa, koin ini gitu. Dicoba. Nanti ada fenomena baru, dicoba. Dan tidak konsisten begitu maksud Anda? Dicobanya pun itu nggak tuntas gitu loh. Terus berharapnya pengen dapet yang sekian gitu. Itu kan ya akan kemana gitu. Makanya jadinya strawberry tuh akhirnya kan. Seperti itu. Terus gimana dong Bu Nadia melihat fenomena semacam seperti ini? Kita sebagai profesional begitu harus bagaimana melihatnya dalam hal tersebut? Kalau saya harus melakukan edukasi melalui change agent yang apa ya, mungkin community, kita bikin community yang positif gitu ya, yang membuat mereka para Gen Z atau siapapun itu tersadar dalam arti gini, tahu mana aplikasi atau hal-hal yang baru yang sifatnya emang ini beneran atau memang ini sifatnya hiburan gitu ya, sehingga nggak semua hal baru itu dicoba gitu kan, seperti itu sih. Nah itu bisa lewat komunitas, mungkin lewat kampus bisa gitu ya, atau mungkin kalau misalnya mereka ini teman-teman yang tidak berada di dunia kampus ya lewat teman-teman yang sekolahnya di sekolah menengah atas
atau di komunitas-komunitas, bahkan kalau perlu influencer, selebgram semua bergabung untuk sama-sama melakukan edukasi. Karena memang aplikasi ini kalau ditelan bulat-bulat itu kayaknya oh ini menarik nih, cepet dong. Jadi malam ini kalau ketemu nih, besok aku udah punya uang sekian nih, gitu kan. Seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat di salah satu platform sosial media, banyak anak muda bisa beli mobil mewah begitu ya, beli rumah. Karena saya juga berpikir ini gimana ceritanya kita banding tulang gitu ya. Belum bisa seperti itu, dia kerjaannya flexing terus setiap hari dan sebagainya. Itu sering terjadi di sosial media dan Gen Z ini menyerapnya begitu cepat sekali sehingga mereka berpikir bahwasanya itu suatu kerjaan yang instan dan mudah begitu bisa mendapatkan uang. Dan akhirnya itu menjadi suatu ukuran kesuksesan, flexing tadi itu. Berarti kalau udah posting jalan-jalannya udah nyampe ke sini, berarti jadi butuh validasi begitu Mas Anda? Iya. Oh iya dong, validasinya di media sosial itu gitu. Beda sama 10 tahun 20 tahun lalu yang validasinya lewat lembar ijazah gitu kan. Kalau dulu validasinya bisa masuk ke PTN begitu luar biasa begitu ya umpama begitu, atau mendapatkan 6 tertinggi begitu luar biasa. Tapi sekarang validasinya adalah flexing dengan kita datang ke luar negeri dan sebagainya. Tapi kalau tadi sebelum kita menyambung kembali ke Bu Masito, Pak Henry, saya mau tanya kepada Anda, kita melihat apakah background pendidikan juga sangat berpengaruh dalam hal ini begitu? Oh tentu, background pendidikan. Jadi begini, yang namanya pendidikan ini kan pasti kebutuhan abadi. Investasi abadi itu pendidikan memang. Jadi yang terjadi adalah bagaimana kecepatan kemajuan teknologi ini tidak diikuti oleh kecepatan otak manusia yang ada sekarang. Dalam tanda kutip ya, mungkin boleh diartikan masyarakat tertentu yang sekarang yang tidak bisa mengikuti itu. Saya pernah meneliti, jadi dari munculnya kemajuan teknologi ini akan terutama yang platform-platform aplikasi ini ya, yang menjadi korban utama nantinya itu pasti wanita dalam masyarakat yang patriarki. Itu yang menjadi korban utama adalah wanita dan yang orang yang tidak bisa mengakses teknologi. Ini pasti jadi korban. Terbukti kan bagaimana angka perceraian di beberapa wilayah ini meningkat gara-gara apa? Judi online. Baik. Itu kan seperti itu akhirnya yang terjadi. Inilah mengapa yang namanya teknologi ini memang harus bersifat inklusif. Tidak hanya inklusif, yang dimaksud inklusif tidak hanya siapapun bisa menginstal, tapi siapapun harus berhak mempunyai pendidikan terkait literasi digital ini dengan cara apapun di berbagai macam tingkatan itu. Baik, luar biasa. Kita akan sambung lagi perbincangan kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Acara Bincang-Bincang. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir dalam program acara kita bincang-bincang dengan tema kita yaitu fenomena hasilkan uang instan. Dan mungkin dari Bu Nadia, ada mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa Jawa Pos TV, Bu, singkat saja. Ya, kalau teman-teman Gen Z mungkin lebih ke hati-hati atau kewaspadaan dan jangan menelan segala informasi digital dengan mudah gitu ya, karena memang semua itu seperti satu koin yang dua sisi gitu ya. Jadi ada positifnya dan ada negatifnya juga. Seperti itu sih. Baik, jadi harus lebih aware ya, lebih kritis begitu ya, melihat suatu hal tertentu. Jangan tiba-tiba hanya hasil akhirnya dilihat gitu, tiba-tiba langsung melakukannya begitu. Gampang terpersuasi begitu ya. Betul. Jadi logiknya dan analitiknya itu tetap harus jalan gitu. Baik. Silakan, Pak. Baik. Untuk para remaja ya, para Gen Z ya, dengan kemajuan teknologi ini kan terus terjadi, tidak bisa dilawan, tapi harus dimanfaatkan. Dalam ekonomi ini adalah opportunity, kesempatan bagi para Gen Z ini, apakah mau kaya dengan menggunakan teknologi ini atau mau miskin. Gitu aja pilihannya. Kalau mau kaya, banyaklah belajar.
Kalau mau cuma hanya memanfaatkan pasif, screen time rata-rata Indonesia kan sekarang hampir 6 jam screen time per harinya. Silakan aja scroll terus tanpa menghasilkan kegiatan produktif. Tapi ingat, di masa tuanya itu akan merasakan sendiri akibatnya. Seperti itu. Baik. Kayaknya kita harus ada kelas parenting ya. Baik, silakan Bu Sita, silakan terakhir gongnya. Baik, sebenarnya untuk pengguna ya, baik itu Gen Z atau generasi-generasi sebelumnya, ketika kita memanfaatkan yang namanya teknologi dalam bentuk aplikasi dan lainnya, saya rasa kita harus mengetahui ya hak dan kewajiban kita, karena disitulah nanti potensi-potensi permasalahan itu bisa timbul. Nah, dari sisi aplikatornya, bahwa tata cara, mekanisme penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti itu ada aturannya gitu. Nah, dari aplikator tentunya kita harus mengetahui ya aturan yang ada itu apa, kita patuhi. Nah, ini kan akan menjadi legal compliant bagi mereka. Jadi sekali lagi dari sisi aplikator, mereka juga punya hak dan kewajiban. Kita user juga punya hak dan kewajiban dan kita harus aware itu. Dan tentunya untuk pemerintah, aturan ada ketika ada permasalahan itu harus bisa ditegakkan. Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu Nadia. Pak Yandri terima kasih banyak, Bu Masito terima kasih banyak. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu dengan kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucuk Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.